yakni spirit haji dan kurban untuk menggapai ketakwaan dan kemanusiaan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan Menteri Agama kita, Profesor Dr. Muhammad Nasaruddin Umar telah mengumumkan tanggal 1 jatuh pada tanggal 18 Mei hari Senin yang lalu. Itu artinya hari ini sekitaran tanggal 5. Dan 5 hari ke depan kita akan memasuki Lebaran Haji ataupun Idul Adha. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan haji yang disebut dalam literasi bahasa Arab sebagai bulan Dzulhijjah adalah bulan terakhir dari kalender Hijriah. Dzulhijjah artinya yang mempunyai haji. Dzul artinya mempunyai, haji atau hijjah bulan haji. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan Zulhijjah dianggap bulan yang diharamkan oleh Allah, ashhurun hurum. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah sampaikan minha arba'atun hurum. 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasul, oleh para sahabat. Bahkan non muslim pun, orang-orang kafir kala itu sangat menghormati bulan tersebut. Di dalam tafsir Marah Labid, Syekh Imam Nawawi Tanar Al-Bantani menafsirkan surat At-Taubah ayat 36 bahwa 4 bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terpisah bulan Rajab. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pun Allah pertegas dalam Al-Quran surat Al-Fajr, Allah sampaikan wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam 10. Adalah Syekh Ibnu Katsir Abdul Fida Muhammad bin Ismail Ibnu Katsir dalam tafsirnya, apa yang dimaksud demi malam-malam 10? Setidaknya ada 3 pendapat. 10 pertama di akhir Ramadan itu adalah penuh keberkahan. Kemudian 10 pertama di tanggal 1 sampai 10 Muharram, dan yang paling muktabarah adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Pantas Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ma min amalin as-salih ahabbu fiha ila Allah min asli Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang terbaik yang dimana amalan tersebut dilakukan maka begitu sangat dicintai oleh Allah kecuali hari-hari pertama tanggal 1 hingga 10 bulan Zulhijjah. Selain kita disunahkan untuk berpuasa harian tanggal 1 sampai tanggal 7, kemudian tanggal 8-nya Tarwiyah, kemudian tanggal 9-nya Arafah, di mana pahala setiap harinya dihitung 1 tahun pahala, bahkan diampuni dosa 1 tahun di Tarwiyahnya, diampuni dosa 2 tahun di Arafahnya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita semuanya untuk melaksanakan ibadah haji dan berkorban. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jauh-jauh hari sebelum kita ada di dunia, sejak di alam arwah, sesungguhnya panggilan haji sudah Allah sampaikan. Maka mustahil ada orang mengaku hari ini belum mendapatkan panggilan. Padahal dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 Allah sampaikan, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Hei Ibrahim, serulah manusia supaya melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan berduyun-duyun dengan berjalan kaki, menaiki kendaraan unta yang kurus ataupun yang gemuk. Niscaya mereka akan ngantri berduyun-duyun dari penjuru seluruh dunia. Inilah firman Allah. Ayat ini turun berkenaan ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala merenovasi Ka'bah beserta anaknya Ismail. Setelah selesai, bagaimana mungkin lembah yang tandus, gersang, ada orang yang mau berdatangan? Maka Allah perintahkan supaya Nabi Allah Ibrahim menyeru kepada umat manusia. Pun Nabi Allah Ibrahim
sempat bingung bagaimana mungkin belum ada pengeras suara, belum ada media sosial, belum ada WA, belum ada TikTok, belum ada IG dan seterusnya. Bagaimana mungkin pesan ini tersampaikan? Itu urusan Allah. Maka ayat ini menjadi dasar kenapa ada talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ketika itu manusia bergemuruh menyambut panggilan ini. Ada yang tidak menyambut maka ditakdirkan tidak berangkat haji ataupun umroh. Ada yang menyambutnya berkali-kali, maka jangan kaget ada saudara kita haji berkali-kali. Ada yang sekali dan seterusnya. Artinya tidak ada alasan bahwasanya sesungguhnya haji panggilan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak zaman azali. Tinggal kita meresponnya. Allah pun bertegas, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97 Allah sampaikan bahwa haji adalah kewajiban bagi manusia, bagi yang mampu. Saudaraku yang dirahmati Allah, Imam Asy-Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan istitoah ada dua model, istitoah binafsi dan istitoah bihoirihi. Mampu secara pribadi karena dia mampu secara ekonomi, ataupun mampu karena bantuan orang. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada alasan sesungguhnya buat kita yang mampu untuk tidak berangkat haji. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, man lahu zadun aw rahilatun, siapa yang punya bekal untuk perjalanan, bekal untuk melaksanakan ibadah haji Baitullah, sementara dirinya mampu, kok tidak segera daftar atau tidak mau maksa untuk berangkat, falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan, silahkan pilih cara kematiannya Yahudi ataupun Nasrani. Sesungguhnya haji tidak begitu mahal kalau mengingat kepemilikan kita. Ada haji reguler cuma 25 juta mendapatkan porsi dan kursi. Waiting listnya tahun ini 26 tahun, pelunasannya 32, sehingga sekitar 57. Ada haji plus mungkin 5-10 tahun, 320 juta. Ada juga haji mujamalah, haji diplomasi, hubungan baik dengan Arab Saudi, kisaran 500 juta, ataupun haji furoda 700 sampai 1 miliar. Tapi Arab Saudi saat ini tidak mengeluarkan visa tersebut. Artinya saudaraku yang dirahmati Allah, apapun alasannya, kalau kita punya niat, insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Yang pasti ada niat, tekad, dan segera mendaftarkan haji. Walaupun saat ini tahun 2026 waiting list se-Indonesia berjumlah 5,7 juta jiwa, 5,7 juta jiwa. Namun Arab Saudi saat ini sedang membuat pemetaan bagaimana kapasitas haji di Arab Saudi saat ini bisa 5 juta setiap tahunnya. Kalau saat ini baru 3 juta. Insya Allah ke depan Allah akan permudah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya haji itu luar biasa pahalanya. Sampai di Sahih Bukhari dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Makanya tekadkan hati kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Gak sampai tanah seranting di Bandar Lampung kita bisa 5 orang berangkat. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, selain untuk dapat melaksanakan ibadah haji, kita juga doakan saudara kita yang saat ini menuju puncak haji, Al-Musnah, Arafah, Musdalifah, Mina, tanggal hari Minggu besok, seluruh jamaah haji semua akan berangkat menuju Mekah, meninggalkan Madinah untuk puncak haji ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saudara kita dari Bandar Lampung sekitar 1.159 orang, dari Provinsi Lampung 5.869, se-Indonesia kisaran 221.000, sedunia kisaran 3 juta. Semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan, takwa, diampuni dosanya, dan diberikan kemudahan-kemudahan, dan pulang mendapatkan penghargaan dari Allah dengan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Dan semoga kita semuanya segera diberangkatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, amalan kedua di bulan haji, ketika kita yang ada di tanah air saat ini, tidak ada lain, tidak ada bukan,
selain daripada haji adalah berkurban. Saudaraku rahmatullah, kita sangat hafal ayat terpendek di dalam Al-Quran, surat terpendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ila akhir ayat. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat kepada kalian berlimpah ruah. Maka konsekuensi logisnya rasa syukur kita kepada Allah, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah sholat sebagai wujud syukur. Berarti orang yang ahli sholat, yang mendirikan sholat, Anda orang ahli bersyukur terhadap tubuh kita yang Allah berikan serta nikmat yang Allah berikan. Wanhar, dan berkurbanlah. Hadirin rahmatullah. Maka untuk kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala hampir mirip dengan peribadatan haji, bagi yang diberikan kemampuan silahkan untuk dapat berkurban. Karena Rasulullah katakan ma amalun adamiyun ahabbu ila Allah fi yaumin nahar illa min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang baik di hari nahar, dalam artian tanggal 10 termasuk hari-hari tasyrik, kecuali adalah meneteskan darah dengan cara berkorban. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Walaupun ada riwayat lemah mengatakan 1 kambing bisa untuk keluarga, namun ulama telah menjelaskan bahwa sesungguhnya maksudnya adalah kita tahu ada fardu kifayah, sholat jenazah. Kalau ada yang nyolatin orang 1 kampung, dosalah semuanya. Pun dalam konteks sunnah muakkadah ada namanya sunnah kifayah. Kalau sekeluarga pada mampu 1 pun tidak ada yang mewakili korban, walaupun toh hanya 1 ekor kambing, maka kehilangan keberkahan. Bukan berarti 1 kambing untuk 1 rumah. Secara logika tidak mungkin. Bagaimana andai kata karena hewan yang kita korbankan akan didatangkan di yaumul kiamah lengkap dengan tanduknya, kulitnya, kepalanya dan kakinya. Mana mungkin 1 kambing dinaikin 7 atau 10 orang dalam keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, tetap dalam konteks asal bahwa 1 ekor kambing untuk 1 orang. Bahkan dalam kitab Nihayatul Zaid ataupun Bughyatul Murtasyidin, tidak ada amalan yang baik di hari nahar di Idul Adha termasuk hari tasyrik kecuali meneteskan darah. Andai kata kalian tidak mampu untuk mengorbankan 1 ekor kambing, setidaknya 1 ekor ayam jago untuk memuliakan hari itu. Saking luar biasanya. Adapun ulama sepakat 1 sapi untuk 7 orang termasuk kerbau termasuk unta. Baik secara pribadi, keluarga ataupun musyarakah secara sungsuman ataupun arisan yang terjadi di Indonesia ini. Yang pasti saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Termasuk kata ulama, ketika orang hendak niat kurban sejak tanggal 1 Zulhijjah, hendaklah jangan motongin rambutnya termasuk kukunya. Karena sebelum darah menetes ke bumi, seluruh organ tubuh orang yang berkorban ketika saat motong darahnya belum menetes ke bumi akan dicabut seluruh dosanya. Makanya saudaraku yang Allah, Rasulullah sangat streng dalam hal ini. Karena Nabi dan para sahabatnya itu setiap tahun berkorban. Bukan berarti sekali seumur hidup. Rasul 2 kali. Artinya 2 ekor kambing setiap tahunnya hampir. 1 untuk diri Rasul, yang kedua untuk umat Rasul yang tidak berkorban. Bukan berarti kita hanya ngandalin Rasul. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka Rasulullah pertegas, man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki di Idul Adha ini kok tidak berkorban, jangan mendekat musola kami ataupun masjid kami. Ini Rasul dengan tegas, salah sindiran bahwa kita hendaklah berkorban bagi yang berkecukupan. Hadirin yang dirahmati Allah, berapa banyak pahala korban? Dalam hadis Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, Rasul mengatakan likulli syakrotin minas sufi hasanatun. Sesungguhnya pahala orang yang berkorban itu, hitung berapa rambut bulu hewan yang kita potong, itulah sejumlah besar pahalanya. Bisa dilaksanakan cara nazar, nggak boleh makan. Bisa dilaksanakan kurban biasa, boleh makan maksimal 1/3 atau ngambil sunahnya sekedar sesuap makan. Namun menurut ulama, jika disedekahkan semuanya walaupun bukan nazar, afdal. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah di antara amalan yang harus kita persiapkan
untuk menuju berkahnya di bulan haji, yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu ataupun berkorban. Insya Allah kurban adalah bagian daripada keberkahan. Bahkan siapa yang ingin diampuni dosanya seperti dosanya Nabi Adam, dikabulkan doanya seperti doanya Nabi Yusuf ataupun Nabi Yunus, berkorban. Bahkan berkorban itu adalah merupakan bentuk pengabdian yang dahsyat luar biasa, upaya untuk mendapatkan keberkahan rezeki dan membentengi diri dari penyakit dan luka-luka. Ulama ada yang mengatakan sejauh itu. Dan tentunya saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berkorban hendaklah memperhatikan etika. Apa bahasa Nabi? Fa idza qataltum an taqtulu bi ihsan. Kalau kalian membunuh, menyembelih, sembelihlah dengan cara baik-baik. Hadirin, kenapa Nabi Yakub 30 tahun buta? Kenapa Nabi Yakub harus diperpisahkan 30 tahun dari Nabi Yusuf? Dalam sebuah kitab diceritakan bahwa dahulu Nabi Yakub menyembelih anak kambing di depan induknya tanpa ditutupi, sehingga sang induk menjerit menangis. Maka sebab itulah kenapa Allah pisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf sampai menangis dan buta sampai 30 tahun. Itu adalah adab. Ketika kita memotong, tatkala mengasah pisau ataupun golok, jangan diperlihatkan pada hewan yang hendak kita potong. Ataupun saat memotong, pancuran darah jangan diperlihatkan untuk hewan berikutnya yang hendak kita potong. Ini adalah sebuah kezaliman yang efeknya membahayakan tentunya. Tentunya selain untuk keamanan, dan ini efeknya tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.